Berikutnya dari Aska Dina 1821, Gus. Apakah kalau orang mau meninggal dia bisa merasakan tanda-tandanya, Gus? Untuk Mbak Aska ya, Mbak Dina Aska atau Aska Dina ya. Apa betul orang yang mau meninggal bisa merasakan tanda-tandanya, Gus? Ya, sebenarnya kita nggak tahu karena apa? Belum pernah merasakan. Tapi di dalam keterangan-keterangan itu begini. Sebetulnya orang itu kan macam-macam ya. Orang yang imannya macam-macam ya. Iman itu tingkatnya macam-macam. Nah, orang yang alim, yang dekat kepada Allah seperti diberitahu. Seperti diberitahu. Ya. Atau mungkin juga tidak terasa, tapi memang Allah memberikan tanda-tanda bagi yang hidup. Ya, memang kayak benar-benar tahu gitu ya. Malah ada itu orang itu akan wafat itu sudah memanggil istrinya Mbok Rondo. Kurang seminggu apa 2 minggu itu. Istrinya, bapak itu kok nganeh-nganeh loh, latihan. Berkali-kali itu Mbok Rondo. Ya. Istrinya mungkin juga belum terasa kalau itu adalah tanda-tanda akan wafatnya suaminya. Jadi seperti tahu gitu. Terakhir ketika akan wafat itu terus merebahkan diri, ya kopiahnya dilepas, bajunya dilepas, ya. Jam tangan dilepas. Ini bukan milik saya, kopiah dilepas. Ini bukan milik saya, baju dilepas. Ini bukan milik saya, jam tangan dilepas. Tinggal celana. Terus sendakep, innalillahi wa inna ilaihi. Ini kan seperti tahu. Jadi kadang memang Allah memberitahu. Ya. Apalagi Rasulullah kan diberitahu. Terakhir malaikat Israel datang. Tapi kadang-kadang itu Allah tidak memberitahu orang itu, tapi memberi tanda untuk yang hidup. Ya, mungkin ada yang benar-benar merasa, ada yang memang sudah ada tanda-tanda itu. Apa ya? Kayak orang akan kena musibah kan sebenarnya nggak enak. Itu kan sebetulnya pemberitahuan dari Allah kepada orang itu supaya hati-hati. Pokoknya merasa nggak enak, mau pergi kok nggak enak, jangan pergi. Namanya ragu itu jangan pergi. Jadi sekali lagi untuk orang akan wafat, ada yang memang mungkin merasakan, ada yang tidak merasakan, tapi dia diberitahu oleh Allah agar yang hidup ini tahu. Tapi kadang yang hidup juga nggak merasa bahwa ini akan wafat. Saya pernah dicurhati oleh seorang ibu ya. Dia menangis, "Lu mengapa?" Ketika saya tanya, "Suami saya baru meninggal sebulan yang lalu, baru 40 harinya." "Lu kenapa ibu harus nangis?" "Saya itu merasa bersalah." "Lu kenapa?" "Itu sebelum wafat itu entah 2-3 hari itu minta dimandiin." Saya bilang, "Ini bapak kok aneh-aneh, masih sehat segar bugar kok minta dimandiin." "Ya tidak saya mandiin, ternyata 2-3 hari wafat. Saya ini benar-benar merasa bersalah, mengapa nggak saya turuti permintaannya minta dimandiin." Lawang orang tua minta dimandiin. Nah itu kan berarti sepertinya sudah terasa ini kenang-kenangan terakhir ya. Jadi sekali lagi, ada yang memang benar-benar merasa bahwa wafat ini sudah tinggal sebentar, ada yang memang tidak merasa, tapi Allah memberi tanda kepada yang hidup, anaknya, keluarganya, bahwa ini sudah dekat ya. Sebetulnya dokter kan sudah tahu, walaupun tidak berani memastikan ini prediksinya sudah kurang sekian minggu itu. Atau orang-orang yang dekat dengan Allah itu bisa diberitahu ya, orang ini sudah nggak lama lagi ya, dengan keilmuannya lah. Sekali lagi penerawangannya banyak. Tapi sebenarnya kan nggak bisa memastikan karena wafat itu adalah rahasia Allah ya. Rahasia Allah termasuk hal yang gaib, tidak boleh kita pastikan ini kurang seminggu. Itu kadang orang yang seperti ini justru kadang ditipu oleh jin yang menginformasikan kepada dia. Setan lah namanya, setan ya. Hati-hati dengan nyongklok-nyongklok seperti ini. Nah itu ada cerita ya. Jadi Kiai Aswaj dari Jawa Tengah itu melakukan penelitian itu,
Setelah penelitian ditanya, Yai, saya ini kok bisa tahu ya si A ini kurang 3 hari mati, si B ya, nanti setelah pelatihan ketemu lagi. Kemudian setelah pelatihan ketemu, Yainya bilang, itu karena yang nempel di pundak Anda itulah yang menginformasikan kepada Anda, maka saya cabut itu. Saya cabut, saya hilangkan. Cabut itu setannya sudah nggak tahu apa-apa. Itu berarti setan yang mungkin kadang benar kadang enggak. Nah, namanya setan bisa nipu bisa tidak. Saya kira itu ya.